Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukro Satar. Saya dari kelas 2 Demat ITA. Kali ini saya akan menjelaskan Y2, yaitu materi tentang getting data from user. Nah, getting data from user ini adalah cara untuk kita sebagai programmer atau developer mendapatkan data dari user melalui inputan user, yaitu melalui form. Nah, di sini sesuai dengan materi yang pertama adalah membuat form. Nah, form di sini hampir sama seperti form pada umumnya, yaitu pada HTML dan PHP yang dikemukakan dengan PHP. Nah, untuk form di sini cara pembuatannya di ini menggunakan active form. Jadi ketika kita ingin membuat form, kita perlu menggunakan active form begin dan juga active form end untuk penutupnya. Di sini adalah penjelasannya tentang active form tersebut. Ada juga active form field untuk membuat field input atau teks atau seperti semacamnya. Kemudian selanjutnya ini adalah kode untuk membuat form, contoh kodenya. Nah, di sini untuk yang di kiri ini adalah kode untuk modelnya. Jadi di sini adalah contoh login formnya untuk modelnya. Kemudian yang di bagian kanan ini adalah view-nya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi ketika kita ingin membuat form, mendeklarasikan sendiri formnya, kita bisa menggunakan active form begin untuk memulainya atau tag membukanya. Kemudian kita bisa menutupnya menggunakan active form end untuk tag penutupnya. Nah, biasanya pada percobaan atau praktek-praktek sebelumnya kita menggunakan G karena di G sendiri sudah dipermudah. Nah, jadi ini hasilnya itu sama saja ketika kita mendeklarasikan sendiri ataupun menggunakan G. Namun bedanya mungkin hanya di komen-komen saja, komen, KOMEN, komennya saja yang berbeda. Jadi biasanya di G itu ada komen untuk memberitahu apa itu maksud dari kodenya, sedangkan jika kita mendeklarasikan sendiri, biasanya kita tidak memberikan komen tersebut. Namun untuk hasil akhirnya, untuk kodenya sendiri dan tampilannya kurang lebih sama. Kemudian setelah membuat form, di sini pada proses CRUD, yang pastinya itu di proses create dan juga update, yaitu ada validasi input. Nah, untuk validasi input sendiri, kita di sini menggunakan Y-based model untuk validate-nya. Nah, validasi sendiri ini adalah lanjutan dari rules yang akan kita jelaskan setelah ini. Nah, validate ini akan memanggil rules untuk memvalidasi inputan data dari user. Nah, jadi ketika user mengisikan form yang telah kita buat tadi sebelumnya, kemudian setelah masuk ke server, atau mungkin bisa juga di bagian client side, kita bisa memvalidasinya menggunakan JavaScript yang akan dipermudah melalui PHP Y ini. Ini adalah contoh modelnya, yaitu pada controller. Di sini ada action contact untuk melakukan validasi. Nah, validasi di sini kita hanya perlu memanggil fungsi validasinya, yaitu seperti ini, if model validate. Nah, validate ini nanti akan lanjut ke sini. Oke, kita lanjut. Nah, ke rules. Nah, untuk membuat metode Y-based model validate, kita membutuhkan rules. Nah, rules ini adalah seperti artinya, yaitu aturan. Nah, aturan-aturannya kita bisa buat sendiri, ataupun jika kita menggunakan G, kita bisa mendapatkannya langsung secara instan. Jadi ini salah satu contohnya. Ketika kita memiliki inputan email, jadi yang di bagian kiri ini adalah inputannya, maka kita memerlukan untuk validasi email. Jadi apakah email tersebut adalah email? Misalkan tidak, mereka akan mereturn false. Dan di sini ada contohnya lagi, yaitu untuk kolom name, email, birthdate. Jadi ketika user menginputkan name, email, dan juga birthdate-nya, apakah dia sudah menginputkan atau belum, maka required. Nah, ketika dia belum menginputkan, maka kolom tersebut tidak bisa di skip atau memberikan hint untuk menginputkan datanya. Dan di sini ada satu contoh lagi, yaitu adalah city. Nah, city ini tipe datanya berupa string, yang mana maksimal length-nya atau panjangnya itu 50 karakter. Jadi ini adalah lanjutannya dari validasi tadi. Kemudian kita masuk ke custom error message. Nah, untuk custom error message ini adalah lanjutan dari rules ini. Nah, ketika rules mendapatkan false untuk return-nya, maka dia akan mengeluarkan error message. Nah, error message tersebut bisa kita custom. Untuk customnya kita bisa menggunakan contoh seperti di bawah ini. Nah, di sini kita bisa lihat message-nya Anda harus mengisi nama ketika require-nya tersebut tidak dipenuhi. Kemudian di sini ada juga untuk more precise atau lebih spesifik custom error message-nya. Ada misalkan kita di sini ada pay grade.
berupa integer yang mana minimal 5 dan maksimal adalah 10. Ketika dia terlalu besar atau melebihi dari 10, maka kita mengeluarkan message too big, yaitu nilai terlalu besar. Ada juga nanti adalah too small, yaitu ketika dia di bawah 5 atau terlalu kecil. Kemudian kita masuk ke conditional validation. Untuk conditional validation yaitu lanjutan dari validasi tadi. Jadi ketika validasi tersebut kurang maksimal untuk performanya, dalam artian performa di sini adalah kita ingin mengcustomnya, kita bisa menggunakan conditional validation. Untuk conditional validation ini seperti contohnya di sini. Nah, di sini ada server side conditionalnya, validationnya. Ini yaitu adalah ketika state, ini contohnya untuk yang conditionalnya. Ini adalah ketika column state atau inputan state required. Kemudian ketika model tersebut isinya adalah USA, maka enable client validation-nya false. Jadi misalkan ketika state tersebut tidak terisi atau diisinya yaitu USA, maka validation-nya dalam client state-nya kita set false. Kemudian untuk yang di sini, yang di bawahnya, kita bisa lihat ada column state atau inputan state required. Ketika model untuk country sama dengan USA, maka kita set menggunakan JavaScript. Jadi sini adalah function-nya adalah JavaScript. JavaScript mereturn contact form country. Jadi ini adalah untuk kolom atau inputan contact form country-nya. Ini adalah inputannya. Jadi ini adalah hashtag di sini adalah untuk ID-nya. Jadi di sini menggunakan jQuery, kemudian ID untuk inputan contact form country, yang mana value-nya adalah USA. Jadi itu untuk conditional validation-nya. Lalu kita lanjut, di sini ada data filtering. Nah, untuk data filtering ini adalah cara untuk memfilter data-data atau inputan dari user. Jadi ketika kita ingin, misalnya kita ingin menambahkan username, nah biasanya username itu tidak perlu untuk memberikan seperti spasi. Nah, ketika user memberikan spasi, kita akan menjalankan data filteringnya, yaitu dengan menggunakan trim. Jadi ini contohnya, ketika inputan username dan email ada spasinya, kita bisa menggunakan trim. Nah, trim di sini akan menghapus spasi dari inputan username dan email. Dan di sini ketika username dan email adalah null, maka dia akan mengisi default atau null. Kemudian ketika levelnya tidak di-set, maka kita akan menggunakan default value, yaitu 1. Jadi seperti itu untuk data filteringnya. Kita bisa mengeset dan juga mengeset nilai default dan juga menghapus beberapa data yang tidak kita perlukan. Kemudian di sini ada upload file. Nah, untuk upload file sendiri kita akan mempelajari dua hal, yaitu upload file single file dan juga multi file. Jadi untuk yang single file ini adalah satu file saja. Kita akan mengupload satu file saja. Nah, yang perlu dibuat di sini adalah yaitu model. Nah, untuk di modelnya kita perlu memanggil y-web upload file. Nah, upload file sini akan membantu kita pada saat mengupload file. Di sini adalah contohnya. Ketika kita ingin mengupload file, kita bisa memanggil, kita bisa membuat konstanta. Maaf, ini adalah public file. Jadi public $file1. Nah, di sini kita akan untuk rules-nya kita akan memberikan extension-nya hanya untuk GIF dan JPG. Jadi ketika file yang kita upload di luar dari GIF dan JPG, maka file tersebut tidak akan bisa dimasukkan. Itu untuk di modelnya. Kemudian kita lanjut ke view-nya. Jadi setelah kita melakukan setting pada modelnya, yaitu berupa rules tadi dan juga memanggil upload file. Nah, di sini kita perlu membuat form yang mensupport untuk upload data, yaitu menambahkan NC-type multipart form data. Jadi ketika kita tidak membuat form kita support untuk upload data, maka form data tersebut akan kosong. Jadi kita tidak akan mendapatkan file apa-apa dari inputan kita, dari form kita. Jadi di sini kita perlu membuat settingnya NC-type ini menjadi multipart form data. Kemudian di sini kita perlu memanggil active form tadi, yaitu berupa field untuk file input. Kemudian pada controller, di sini kita perlu memanggil dua hal, yaitu model study yang telah kita buat, dan juga memanggil upload file. Nah, untuk upload file sendiri, kita bisa menggunakan di bagian sini, seperti contoh kodenya. Jika kita sudah mengupload file, maka upload file kita akan memanggil get instance. Nah, di sini akan kita memanggil model file 1. Nah, file 1 ini didapat dari model tadi, yaitu file 1 ini. Nah, jadi setelah kita mendapatkan file tersebut, maka kita bisa melakukan validasi yang berupa rules tadi. Kemudian kita bisa melakukan save as, atau kita simpan move uploaded file pada PHP native.
yaitu pada folder uploads. Nah, folder uploads ini kita bisa membuat sendiri dan mengcustomnya sendiri, di mana kita ingin menaruhnya. Kemudian kita uploads dengan nama terserah kita. Jadi kita di sini memberi nama base name, yaitu misalkan kita memiliki nama gambar.jpg, jadi base name-nya itu adalah gambar. Kemudian base name-nya, kemudian extension-nya yaitu adalah .jpg tadi. Kemudian setelah itu di sini kita masuk ke multiple file. Nah, untuk multiple file bedanya adalah kita menggunakan array dan juga menggunakan get instance. Nah, jadi ketika tadi kita menggunakan upload single file, kita tidak menggunakan array. Di sini kita bisa melihat kalau misalkan kita menggunakan multiple file, kita bisa menambahkan max files-nya berapa file. Di sini max file sama dengan 5. Kemudian di sini kita ubah dari file 1 tadi pada model, kita ubah menjadi file 1 array. Jadi array of file 1. Lalu di sini kita tambahkan properti multiple untuk bisa mendapatkan multiple file tadi. Dan juga di sini kita mengganti get instance tadi menjadi get instances. Jadi bedanya adalah S saja. Kemudian kita juga menggunakan for each untuk melakukan looping ketika kita menginputkan data tersebut. Jadi misalkan di sini kita bisa lihat perbedaannya adalah di bagian merah ini. Ketika kita ingin mengupload single file, kita tidak memerlukan max filenya berapa. Kemudian di sini kita bisa melihat juga ada multiple true. Di sini untuk ketika kita ingin menambahkan file inputnya. Dan yang terakhir di sini kita bisa lihat ada get instance dan juga untuk for each. Nah, for each di sini adalah ketika kita mengupload 5 file tadi, maka di sini kita akan melakukan for each atau pengulangan menyimpan tersebut sebanyak 5 kali. Nah, ketika kita memasukkan file pertama, maka dia akan mengupload file tersebut pada folder uploads, kemudian memberikan nama, lalu kita ulang lagi untuk file yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi adalah for each tersebut digunakan untuk melakukan perulangan saving file tersebut. Kemudian untuk latihannya, nah untuk latihan ini akan saya bahas pada video selanjutnya. Dari sini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.